Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai routing statik. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKom. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yaskia Atina Isnalifa dengan 3 digit NIM terakhir 015 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian atau definisi dari routing statik. Jadi, apa sih routing statik itu? Routing statik itu merupakan suatu jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun ciri-ciri routing statik itu ada dua macam. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Serta penggunaan routing statik ini lebih cocok jika digunakan pada jaringan yang berskala kecil. Kedua adalah cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama ada destination. Destination adalah tujuan dan network max dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 per 0 untuk semua jaringan. Kedua ada gateway. Gateway adalah data grab yang dapat dicapai melalui antarmuka. Ketiga ada pref search, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan keempat ada distinct, skalanya adalah dari 0 sampai 255. Ini merupakan suatu jarak administrator jaringan dari router. Ketiga, keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Pertama, saya akan menjelaskan keuntungan menggunakan routing statik. Pertama adalah meringankan kinerja prosesor router. Kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Ketiga, routing statik lebih aman dibanding dengan routing dinamis. Terakhir, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Adapun kekurangan menggunakan routing statik sendiri adalah yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, serta administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Topik yang terakhir, kita akan melakukan simulasi konfigurasi routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih telah menonton video ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita sudah buka, kemudian kita lanjut susun topologi jaringan seperti yang ada di sini. Terdiri dari 3 buah router, ada router 1, router 2, router 3, 2 server, server 1, server 2, 3 buah PC, PC 1, PC 2, PC 3. Kalau sudah, kemudian kita setting IP gateway router, IP address PC, red max PC, dan juga gateway PC. Kita mulai dari router 1. Kita ke configuration, kita ke pak internet 0.0 dulu. Pak internet ini nanti terhubung dengan PC 1. Jadi alamatnya dikasihkan 192.168.1.62. Subname-nya kita copy dulu. Kita ulang lagi 192.168.1.62. Kemudian subname-nya kita copy dulu. Isi dengan 192.
Oke, lanjut ke internet 1/0. Ini nanti menghubungkan ke PC 2. Jadi alamatnya 192.168.1.126. Lanjut. Oke, lanjut ke serial 2. Serial 2 akan menghubungkan ke router 2, maka alamatnya itu 12.12.12.1. Sampai masnya /24. Oke. Lanjut ke serial 3, ini akan menghubungkan ke router 3, maka alamatnya 13.13.13.1. Sampai masnya sama kayak serial 2. Nah, sudah, kita lanjut setting IP address PC 1. Alamatnya 192.168.1.1 sampai kelasnya 192. Default gateway-nya bentar, 192.168.1.62. Oke, lanjut ke PC 2. PC 2 kita atur juga IP address-nya 192.168.1.65. 192 juga. Default gateway-nya 192.168.1.126. Oke, lanjut kita atur router 2-nya. Pas internet 0/0 ini nanti terhubung dengan PC 3, maka alamatnya 192.168.1.254. Masnya ini PC 128. Oke, lanjut ke serial 2 nanti menghubungkan ke router 1, maka alamatnya 12.12.12.2. Kita copy /24. Oke, kita on. Serial 3 nanti menghubungkan ke router 3, maka alamatnya 23.23.23.2. Sampai masnya sama serial 2. Oke, lanjut ke PC 3, kita setting juga IP address-nya dengan 192.168.1.253. Salah ini ya, seharusnya 1. Oke, ini kita isi dengan 128. Subnet masnya diisi juga dengan 192.168.1.254. Oke, terus lanjut ke router 3, kita konfigurasi ke internet 0/0. Nanti dia akan menghubungkan ke server 1. Maka alamatnya itu 33.33.33.33 ya. Aplikasinya ini /24. Oke, lanjut ke internet 1/0. Alamatnya 43.43.43.3 sampai masnya sama kayak 0/0. Lanjut ke serial 2, ini menghubungkan ke router 2. Jadi alamatnya itu 23.23.23.3 sama sampai masnya. Oke, kita lanjut ke serial 3. Ini alamatnya 13.13.13.3. Ini menghubungkan ke router 1. Sama. Kita lanjut setting server 1. IP address-nya jadi 33.33.33.1. Sampai masnya /24. Lanjut juga ini. Oke, lanjut ke server 2 terakhir ya. 43.43.43.1. Nah, ya, sampai masuk kayak server 1. Kemudian default gateway-nya dari sini saja. Satunya diganti 3. Lanjut, kalau sudah kita isi routing statik masing-masing router. Dimulai dari router 1, kita akan konfigurasi, kita ke router statik. Network yang pertama diisikan itu 192.168.1.128. Max-nya 255.255.128.
Masuknya 12.12.12.2. Oke, sip. Next mode yang selanjutnya itu 33.33.33.0. Nanti masuknya juga diganti 13.12.12.3. Pojok selanjutnya itu 43.43.43. Oke. Lanjut ke rute 2. Kita setting juga routing statusnya. Yang pertama 192.168.1.0. Nextnya begini. Nextnya 12.12.12.1. Lanjut, kita ganti networknya dari 33.33.0. Oh, kebanyakan. Oke, kayak gini ya teman-teman. Kita add, lanjut, ini kita ganti aja. 33.33.33. Lanjut ke rute 3. Udah benar. Yang pertama 192.168.1.0. Oke, maksudnya 13.13.13.1. Nanti 128 sama ya. Maksudnya aja yang diganti jadi 23.23.23.2. Oke, finish. Terus kemudian kita coba cek apakah sudah terbuka atau tidak dari posisi 1 ke posisi 2. Oke, violet. Kita coba cek lagi. Successful. Oke, coba lagi. Oke, successful semua. Oke, kita ubah modenya ke simulation. So non, edit filter, ICMP-nya jadi centang. Kalau sudah, kita coba kirim paket simple PDU dari PC1 dulu ya, PC1 ke PC2. Kita amati jalan gimana, apakah berhasil atau tidak ya. Nah, next. Oke, berhasil diterima kembali sama PC1. Oke, kita lanjut dari PC1 ke PC3. Ke PC3. Kita next. Tidak enggak ya? Oke, gagal. Kita coba ulangi lagi. Harusnya bisa. Oke, berhasil. Berhasil dikirim kembali. Lanjut. Oke, berhasil diterima PC1. Kita coba dari PC1 ke server 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita pada gagal. Kita lanjut dari PC1 ke server 2. Oke, gagal dari sini. Saya coba ulangi lagi. Saya bentar. Next. Oke, berhasil dikirim kembali. Oke, kalau sudah kita coba kirim saat awal di PC3 ke PC1 dulu. Bisa nggak ya? Oke, bisa. Dan statusnya sudah successful. Lanjut dari PC3 ke PC2. Berhasil atau tidak? Harusnya berhasil. Oke, prosesnya berhasil semua. Oke, successful. Lanjut, kita dari PC3 ke server 1 ya.
Oke, berhasil. Sip. Lanjut lagi, isi 3 ke server 2. Oke, berhasil dikirim kembali dan sampai ke PC 3. Oke, successful ya. Kemudian kita coba nih, ubah dari server 1 ke server 2 dulu. Berhasil nggak ya? Pasti berhasil sih. Oke, sip. Kita lanjut coba dari server 1 ke PC 1. Oke, berhasil diterima? Oke, berhasil dikirim lagi. Sip, berhasil diterima kembali oleh server 1. Kita coba lagi dari server 1 ke PC 2. Bisa nggak ya? Oke. Oke, berhasil diterima. Terakhir ya, dari server 1 ke PC 3. Oke, sip. Berhasil diterima PC 3, dikirim lagi ke server 1 dan berhasil diterima. Oke, sip. Kalau sudah kita lakukan percobaan tadi, kemudian kita ganti mode ini dari simulasi ke real time lagi, kemudian kita coba lihat tracingnya. Dari PC 1 dulu kita klik, kita ke command prompt. Caranya gampang, tinggal kita research, kemudian kita ketik alamat dari PC tujuan atau alamat tujuannya. Jadi ini ke PC 2 dulu, berarti alamat 192.168.1.65. Tracing rutenya sudah terlihat berapa. Kemudian kita coba ke PC 3 ya. Alamatnya di 192.168.1.253. Oke, udah terlihat. Lanjut lagi kita coba cek ke server 1. Berarti alamatnya adalah 33.33.1. Oke, muncul ya tracing rutenya. Kita coba cek ke server 2. 43.43.1. Oke, komplit ya. Kita pindah ke PC 3. Alamat awalnya kan PC 3 ya. Kita coba cek. Sama kita cek ke PC 1 dulu. Alamatnya 192.168.1.1. Oh, salah komen ya. Saya reset dulu. Kemudian ketik alamatnya. Oke, muncul tracing rutenya. Lanjut kita ke PC 2. Alamatnya adalah 168.1.6. Oke, muncul. Kita coba ke server 1. Oke, muncul ya. Komplit semua. Kita ke tracer, kita ke server 2 dalam ketik A. Oke, semua tracing itu udah komplit. Di PC 3 kita lanjut. Oh, sorry, bukan yang ini ya, sorry. Kita ke server 1, kita cek command prompt. Oke, sama ya caranya. Tracer, ketik alamat tujuannya adalah server 2. Server 2 itu 43.43.43.1. Pastikan perintahnya nggak salah. Oke, sekarang adalah PC 1. 2.168.1.1. Oke, komplit. Kita ke PC 2, alamatnya adalah oke, komplit guys. Terakhir kita ke PC 3, alamatnya oke, komplit semua. Jadi ini saja tutorialnya. Terima kasih semua. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Yaskia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.